Cuma lagi-lagi kan kita nggak bisa ngontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Walaupun dalam otak kita harusnya bisa nih. Harusnya bisa, kenapa nggak bisa ya gitu. Padahal sebenarnya, hey, Anda bukan Zordon. Anda bukan Tuhannya Power Ranger yang bisa nyeting-nyeting hidup orang. Stress itu selalu ada, tapi I think it is good juga untuk kerja di company yang care juga gitu sama personal well-being kita. Nantinya kalau lo juga belum ketemu nih solusi dari stres lo, ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue kunci yang utama adalah lo sadari dulu gitu. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Hai, kembali lagi di You The Podcast dengan saya Christopher Tobing. Di episode kali ini kita ngomongin tentang stres bersama Mbak Hira dan Reza Candika. Sangat-sangat seru. Yang menarik adalah kita belajar bahwa salah satu yang membuat stres itu karena ada kejadian yang gak terduga, ada hal-hal di luar kontrol kita. Yang interesting, pada saat kita menjalani proses ini ternyata kita mengalami technical difficulties. Ada hal yang udah kita plan tapi gak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Ini membuat kita benar-benar harus walk the talk, di mana sometimes life is not perfect, but you just have to do the best with what you have. So guys, go and listen You The Podcast. Hai, selamat datang kembali lagi di You The Podcast. Di sini kita bulan ini merayakan sebuah bulan yang cukup penting buat semua, karena ini adalah bulan World Mental Health Month. Di mana bulan ini kita artinya topik-topiknya tentang mental health nih. Cuman buat semua yang dengerin, daripada kita ngomongin yang terlalu sulit dulu ya, World Mental Health, kayaknya salah satu mental health yang harus kita omongin tuh hal yang kita ketemu tiap hari, yaitu stres. Dan hari ini aku kedatangan two person yang sangat amat spesial, karena mereka boleh dibilang udah menjalani garam asam dunia tentang stres pastinya. Jadi please welcome, kita ada Mbak Hira Triadi, Head of E-Commerce dari Unilever Indonesia. Hai Mbak Hira. Hai, sore Chris. Sore, apa kabar Mbak? Baik. Dan satu lagi kedatangan juga seorang, nih bilangnya apa ya, entertainer iya, seorang penyanyi juga iya, udah rilis lagu. Jangan suka ngecap-ngecap gitu, saya takut nih. Karena bisa nyanyi, yuk tangga nadanya diuji, nah saya pusing nanti. Hai Reza Candika. Hai, halo, apa Chris. kabar? Apa kabar Reza? Luar biasa, kapan nih kita olahraga bareng lagi nih? Iya nih, kita udah lama banget gak olahraga bareng. Baru kejadian sekali loh kita berdua nih olahraga barengan nih. Bau ya? Bau gue? Karena bau atau gimana nih? Maksudnya kalau emang bau mungkin sih. nanti kita bahas ya di topik ini, kayak pas tuh pembicaraannya. Jadi thank you banget berdua buat datang ya. This is a very special month buat kita untuk kita obrolin, karena kayaknya topik ini penting banget nih untuk kita bicarain. Topiknya sebenarnya judulnya mungkin gue akan share buat teman-teman di luar sana ya. Ini adalah stres nggak sih lo sekarang? Ini yang pengen kita tanya nih. Jadi buat Mbak Ira sama Reza, please feel free to share about this, karena at the end of the day our listeners itu saat ini memang orang-orang yang bergelut di corporates, orang-orang yang pengen punya bisnis, orang-orang yang punya tim yang dia manage, dan ultimately mereka berkarya lah di bidangnya masing-masing. Dan stres tuh kayaknya sebuah hal yang pasti dialami, cuman mungkin nggak diomongin ya. Jadi di sini aku pengen ngobrol sama Mbak Hira sama Reza, yuk kita ngomongin stres deh. Stres tuh ada nggak sih sebenarnya gitu. Nah sebelum mulai itu aku pengen nanya pertanyaan super simple sih. Mbak Hira katanya sosok sibuk banget nih. Sebenarnya sesibuk apa sih Mbak dirimu Mbak? Lumayan sibuk sih, karena selain
aku kerja, apalagi WFH ini, anakku kan juga school from home kan, itu overwhelmed banget sih, apalagi bulan-bulan pertama itu really setting up dia dan segala macam itu cukup overwhelming. Terus sekarang juga karena emang di rumah terus, jadinya kan aku kan emang orangnya sedikit ada control freak gitu ya, jadinya makanya segala urusan rumah itu kalau dulu di kantor kan ya emang gak di rumah, tapi sekarang di rumah jadinya pengen semuanya beres gitu loh, jadi ya tambah sibuk juga. Nah akhirnya tidak membantu, jadi sebetulnya tidak membantu, tapi ya it is what it is gitu, jadi ya sibuk juga sih sekarang gitu. Jadi sebelum WFH sama sebelum WFH sibukan sekarang pastinya? Sekarang lebih sibuk loh surprisingly, karena ya I guess is so many things yang harus di manage sih. Kalau dulu di kantor kan basically di kantor udah nyampe ya manage hal-hal yang ada di kantor aja, tapi sekarang WFH you actually have no boundaries kan, karena di situ ada dapur, terus anakku tiba-tiba komputernya bermasalah, aku harus reset up gitu, jadi emang banyak juga karena ya emang suatu situasinya kayaknya memang mengharuskan seperti itu. Iya, benar. Itu sebuah hal sih yang kayak, dan aku yakin banget yang dengerin sekarang pada saat dengar kata tadi school from home, itu tuh stress level naik gitu pasti itu pada saat itu ya. Naik darah itu udah beneran. Kalau Reza, ini what's happening with you gitu loh, dengan sesibuk apa sih sebenarnya keadaan lo sekarang? Sebelumnya gue pengen mengucapkan salam hormat, respect total untuk paguyuban orang tua sedunia yang sekarang pura-pura menjadi guru sekolah. Pura-pura menjadi guru. Pura-pura. Karena kan enggak, sekarang yang punya anak tuh dari kecil emang cita-citanya jadi guru, iya gak sih? Bener. Tiba-tiba harus school from home, di mana juga aku work from home gitu kan. Jadi gue suka ngeliat teman-teman gue yang ibu-ibu gitu ya, yang ngajarin anaknya sekolah di rumah. Gini, gue ngelihat gurunya aja, kalau gue jadi gurunya gue resign sih, gue gak kuat, sorry. Kayak mikrofonnya Chris yang lagi mati kenapa dinyalain? Kan saya lagi ngomong sama Danur. Gitu, suka gitu kan. Ntar tiba-tiba ada Ilham yang sedang menangis dan mic-nya juga nyala. Terus nanti ada saudara Yani mungkin yang ibunya juga, ya kamu diam dong. Aku jadi gurunya resign menurut aku. Nah cuman menurut aku lagi, orang tua kan gak bisa resign ya. Kayak gue mau resign jadi dari anak gue gitu kan gak bisa. Jangan sampai jadi, ya. Iya betul. Jadi gue mengucapkan semangat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang akhirnya sekarang cosplay guru sekolah di rumah. Cosplay asik. Cosplay total. Standing applause buat semua orang tua. Gila, kalau bisa loncat sambil tepuk tangan, gue loncat sambil tepuk tangan, beneran. Tapi kalau sekarang nih kita sebagai pekerja yang emang biasanya kerjanya di luar ya, kayak yang MC gitu, atau datang ke satu event gitu ya, tiba-tiba jadi di rumah tuh. Untungnya kalau sekarang gue bisa lebih ya udahlah, ada loh, alhamdulillah, ya nggak sih? Cuman kalau ditarik pandemi awal-awal, wow, bulan-bulan Maret, April gitu, wah, pecah pala Barbie. Kayak sorry nih, banyak banget kerjaan. Gini, takutnya kalau dibilang banyak banget kerjaan terus dibilang stres, orang-orang nanti nyinyir. Masih untung ada kerjaan gitu kan. Tapi ini lebih ke gimana kita untuk adaptasi dari kerjaan yang bisa kita pisah-pisah gitu ya. Kita kerjanya di kantor aja atau di satu tempat aja, nanti di rumah tinggal tidur. Sekarang semuanya kumpul jadi satu. Iya gak sih? Nah karena kumpul jadi satu itu, dan kebetulan tadi kalau saya dengar ceritanya Mbak Hira kayak wow, seperti berkaca. Karena orangnya control freak dan overthinking. Sorry, bintangnya Virgo atau gimana nih? Saya cari-cari teman aja. Kayak pengennya tuh kan diselesain sekarang juga gitu. Kalau gue tuh dulu awal Maret tuh, oh yaudah kita beneran baru bangun, langsung buka laptop, kita kerjain. Apalagi zaman-zaman puasa gitu ya. Tiba-tiba udah udah maghrib aja, wow, buka kerja lagi. Sampai akhirnya gak tahu kapan ya gue istirahat gitu. Bener.
Kalau yang gue lihat ya, arti yang gue dengar barusan, artinya itu bukan masalah sesibuk apanya ya, tapi seberapa kita merasa kita in control. Itukah sebenarnya begitu udah mulai nggak kerasa in control karena kebanyakan apa kesedikitan? Maksudnya tadi Mbak Ira bilang awal-awal, gue rame banget nih, aku ada kerjaan, aku ada school from home, aku ngurusin rumah, gas dateng semuanya. Dan Reza ceritanya juga dari yang banyak tiba-tiba enggak, tiba-tiba banyak lagi, enggak lagi. Apakah itu sebenarnya yang pemicu stres buat kalian berdua? Kalau gue sih sebenarnya di awal Maret itu lebih ke adaptasinya. Jadi gue nggak bisa langsung kayak Thanos, ya langsung bisa gitu. Kan, wah, dan alhamdulillah waktu awal pandemi itu kita lagi ada satu project sama podcast kami, Rapot gitu ya. Podcast series yang tiap hari akan tayang sebelum buka puasa. Kebetulan gue juga menjadi sutradaranya. Tapi lo kebayang gak sih ngedit gak bisa tatap muka? Itu kan kayak paham. Harus adaptasi dari kalimat juga, gimana supaya revisinya tuh akhirnya jadi benar gitu kan. Terus belum lagi nunggu, belum lagi nanti ada kerjaan lagi yang mengharuskan gue say IG live gitu. Kebayang gak? Lagi stres nih, tapi kerjaan gue kan emang gimana ya, kalau dibilang dituntut kesannya gue nanti, berarti lo tuh kalau ketawa dituntut ya Za. Nggak gitu juga sih, cuman menjadi... Tapi klien bayar lo untuk membuat kebahagiaan gitu kan. Nah, kan di situ tantangannya. Dimana di kepala ini lagi banyak, tapi kita tetap harus bisa ceria. Halo, beautiful sunshine. Enggak, aku kayak hidup di dunia kartun aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Kan Iya, benar. Gue suka bilang di awal bulan Maret tuh hidup aku seperti Joker gitu. Jadi disuruh melucu, tapi juga di otak nih, duh kok pusing melulu. Terus jeda antara itu, di mana istirahatnya ya gitu. Takut. Konsepnya takut gitu. Cuman namanya juga adaptasi, nggak bisa terlalu. Kalau gue sendiri ya, gue adaptasi tuh rada lama, butuh waktu lama gitu, sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Jadi even sebenarnya ya, bulan Maret itu juga udah disetting rapi sama tim gue, tapi guenya aja yang aduh nggak bisa nih, tapi kan ini gini ya, terus ini gini, terus belum lagi ini ya, Mbak Hira pasti ada nih kayak padahal udah merem nih, tapi di otak kayak besok nih kan berarti gue harus A ya, terus B, iya nggak? Bangun-bangun tuh udah kayak sayur basi yang ada di tengah jalan, tau gak lo? Kayak gak seger banget, tapi kayak tetap harus ceria, tetap harus ngerjain gitu, ya gak sih Mbak Ira? Lebih harus melakukan beberapa hal at the same time aja gitu. Jadi aku pernah satu kejadian, aku itu lagi present ke bos kan, kalau lagi present ya nggak bisa ngerjain yang lain. HP itu udah ditaruh jauh-jauh, terus anakku tiba-tiba masuk bilang katanya komputernya mati gitu. Jadi ya maksudnya yang kayak gitu-gitu. Terus apalagi kalau mau presentasi penting, terus anjingku gonggong nggak berhenti. Jadi aku tuh stres gitu. Aduh ini gimana gitu, sampai akhirnya tuh kalau aku benar-benar presentasi yang penting banget, aku bilang sama mbak aku, Mbak tolong anjingku namanya Bobo, si Bobo tolong dibawa jalan-jalan dulu ya, jam 3 siang suruh lah dia jalan-jalan ya, yang penting hening lah pas aku presentasi gitu. Jadi yang sebenarnya kayak gitu-gitu ya sebetulnya benar sih, hal-hal yang beyond our control sih yang membuat dia mungkin ada susah konsen ya, apalagi kalau lagi mengerjakan sesuatu yang penting. Benar. Nih tadi Mbak Hira sama Reza touch on a point tentang pas tidur tuh kadang-kadang otak jalan mikirin tentang hari esok gitu ya. Mbak Hira tuh mikirin apa aja sih sebelum tidur yang kadang-kadang sampai sebenarnya itu kan salah satu tanda-tanda stres ya, di mana kita nggak bisa relax, dan soalnya kadang-kadang kita tuh nggak tahu kita lagi stres apa enggak, tapi one of the cue adalah pada saat kita tidur nggak bisa tidur karena mikirin hal-hal yang kutip di luar kontrol kita. Kalau Mbak Hira mikirin apa tuh Mbak? Aku tuh biasanya terjadi kalau misalnya mau
presentasi penting gitu ke top level boss gitu kan, ya walaupun udah biasanya aku rehearse mau presentasinya gimana dan segala macam, tapi walaupun udah tidur jadi tapi kadang-kadang otaknya masih jalan gitu, you sort of like rehearsing it over and over again gitu, kadang-kadang lebih kayak gitu. Atau misalnya sebelum tidur baca email terus ayo nggak usah balas ya, mau balesnya besok aja gitu, nggak hari ini, terus tidur. Tapi abis itu dalam hati dalam otak itu akhirnya mengarang, kira-kira Ayo mau balas apa ya, itu kayaknya. Jadi serunya sih kalau kita tidur dalam mimpi bisa kebales gitu ya Mbak Hira ya. Mungkin emang butuh teknik ngilmu kali ya, ngilmu di gunung mungkin. Jadi di mimpi kita juga bisa beraktivitas, bangun tuh kayak udah kelar nih semuanya gitu. Kalau lu Reza, kalau lu kan juga tadi lu dibilangin bahwa lu dituntut untuk membuat orang bahagia gitu. Pernah nggak sih ada momen dimana kayak sebenarnya lagi stress level lagi udah tinggi banget deh, tapi di situ lagi ada klien yang bilang, Mas Reza, tolong ya hibur kami semua gitu. Itu bener-bener lagi tinggi-tingginya itu. Pernah nggak kejadian gitu? Sebenarnya ini kalau gue sih mandangnya adalah ya gimana kita bisa tetap profesional ya dalam bekerja gitu. Nah yang akhirnya jadi kesulitan kan adalah gini, gue ada nih 2 momen yang gue gak bakal lupa. Jadi waktu itu gue ada nge-MC di ICE BSD. Wow, kan sungguh venue yang gigan ya gitu. Terus yang datang juga rame, acaranya juga penting, terus cue card-nya tuh kayak cue card apa skripsi nih, tebel ya kan. Yang udah kita rehearse kayak oke, gue paham nih ya gue mau ngomong apa, baik gitu. Nah cuma lagi-lagi kan kita gak bisa ngontrol sesuatu yang kita gak bisa kontrol. Walaupun dalam otak kita harusnya bisa nih. Nah itu tuh kadang buat orang yang suka ngontrol tuh suka harusnya bisa, kenapa gak bisa ya gitu. Padahal sebenarnya hey, Anda bukan Zordon, Anda bukan Tuhannya Power Ranger yang bisa nyeting-nyeting hidup orang. Nah 10 menit beneran 7 kurang 10 karena acara mulai jam 7. Gue lagi mau jalan ke venue, nyokap gue nelpon, halo gitu. Iya, udah mau nge-MC ya? Iya nih, udah bentar lagi. Kenapa ya? Gitu. Ini kita lagi mau jalan nih ke panggung. Oh iya, iya itu mau ngabarin. Om meninggal om, adiknya bapak gue. Oh, iya om meninggal. Ya ntar, ya udah lah nge-MC dulu. Maksud gue lebih ke Bu boleh nggak? Kayak di tengah-tengah gue lagi nge-MC gue nggak lihat handphone. Kan akhirnya kalau kayak gitu kan jadi gila. Maksud gue dapat berita duka di saat Anda ingin hey pemirsa gitu. Lumayan jadi hektik ya di kepala ya. Cuman akhirnya gue bisa belajar untuk dikontrol gitu. Jadi iya om meninggal, baik. Nanti kan kita juga akan ke sana. Gue soalnya orangnya empatinya tinggi juga nih. Yang jadi problema di diri gue. Jadi itu tuh yang suka bikin stres tuh. Kayak wah tiba-tiba ntar gue bisa kedalaman. Kalau nonton film Get Out ya, di bagian ada gelas yang dicing terus orang jatuh ke dalam. Nah itu gue. Jadi suka kedalaman. Nah yang kayak gitu-gitu tuh gue sekarang udah bisa mengontrol kayak udah nggak usah dulu ya. Yuk kita kerja dulu. Udah kerja, oke, berhasil, ketawa-tawa, alhamdulillah. Baru deh kalau mau duka gitu. Dan satu lagi momen ada juga yang jadi apa ya, satu pengalaman yang gak terlupakan, nge-MC-nya dari siang sampai malam. Terus di hari itu juga ada kerabat yang meninggal. Wah gila. Udah gitu dikasih tahu juga bahwa ini acaranya akan panjang gitu. Jadi kesempatan lo untuk ngomong tuh beneran sepanjang itu. Nah akhirnya gimana caranya gue untuk bisa mengontrol itu gitu. Mengontrol si duka ini. Karena kalau enggak jadi stres kan. Kalau stres ntar lagi nge-MC ngawang kosong. Ibaratnya kalau ditepuk dikit pundaknya gue bisa kesirep nih gitu. Kalau gue lagi narik duit di ATM di tep pundaknya gue kayak nama rekening 52 gitu. Tahan. Jangan, ini nanti di broadcast orang-orang tahu lagi nomornya. Oh iya, siapa tahu kan emang kalau mau ngirim-ngirim. Aduh, tinggal nomor akhirnya sih. Cuman ya udah nggak usah. Gitu. Jadi gimana akhirnya di hari itu gue kayak oke, ini duka, oke, gimana ya caranya? Oke, gue nggak buka handphone. Kita cium essential oil. Gue lumayan menjadi kunci itu. Cium-cium, baik, nafas, baik sudah.
mari kita mainkan gitu. Oke. Nah ini menarik nih kan kalau dari Reza kan dari gimana caranya lu ngebuat sebuah blocking atau lu ngebuat sebuah aturan di otaknya atau di mindset lu supaya bisa menahan stres-stres yang masuk. Tapi kalau dari Mbak Hira, karena your position as head of e-commerce kadang-kadang maaf banget nih, mendeliver communication yang sifatnya stressful kepada tim. Iya karena maksudnya kan ada kayak ini target kita nih atau kita berubah haluan ke sini. Ya itu kan mendeliver kayak kita orang-orang yang lagi kerja tiba-tiba aduh aku dapat sesuatu. As a leader, do you think about ini message gue nambahin stres atau enggak sih? Atau kadang-kadang lebih kepada semoga ya syukur-syukur deh nggak dapat stres mereka dengan message ini gitu. Ya benernya sih itu emang everyday challenge ya, karena terutama selama masa pandemi ini kan ya tentunya online itu kan yang growing gitu. Jadi memang terus terang aja dari kemarin tuh kita dapat tambahan target yang lumayan gitu. Jadi kan anak-anak tuh udah hampir capai targetnya, terus kita bilang, oh by the way targetnya direvisi nih gitu. Anak-anak gitu kan. Gimana? Tapi terus ya intinya sih kalau sama tim aku, basically yang pertama aku harus kasih penjelasan dulu, dikasih konteks lah ke mereka ya, walaupun itu mungkin tidak menambah, tidak memperbaiki stress level, tapi at least dikasih understanding kenapa ini harus seperti ini gitu. Ya dengan apa dan aku selalu bilang ya you have my full support gitu. Jadi kalau perlu apa-apa ya pasti I will back you up gitu. Jadi itu sih cara aku ke tim aku. Nah on top of that juga in managing, terutama nih sebetulnya it's a bit difficult gitu during this pandemi, karena sebetulnya waktu kita masih ke kantor itu kan karena kita tim tuh kita mungkin tim kecil dan kita tuh sangat dekat sama satu sama lain. Jadi kalau dulu tuh we get the energy from each other kan. Jadi kalau stres lu tinggal ngomong aja pada saat itu gitu, terus ketawa-ketawa gitu, terus habis itu stres, terus tiba-tiba lupa stres. Kalau sekarang kan rada susah ya. Jadi makanya yang aku biasa lakukan itu satu check on them gitu ya, apakah itu baik-baik aja apa enggak gitu. Terus yang kedua mungkin kalau kita sih biasanya kalau ada small sukses kita pasti kita celebrate, ada small celebration gitu. Terus lucu-lucuan aja lah. Jadi kayak waktu kemarin kita duel di semester 1, kita mau masuk semester 2 dengan challenge yang lebih gede gitu. Jadi aku waktu itu kasih apa ya ke anak-anak gitu. Ya lucu-lucuan aja. Jadi aku kirimin satu-satu tuh aku kirimin pohon hoki gitu supaya pohon hoki tahu kan yang bambu itu gitu. Jadi itu biar supaya ya boost up their spirit sambil lucu-lucuan gitu sih. Nah, tapi I think the good thing ya Chris sama Reza, kalau di Unilever itu kita tuh company tuh emang care juga sih sama well-being kita semua gitu. Jadi kalau dari fisik itu jadi kita tuh dibikinin kelas online tuh. Jadi ada kelas Zumba lah, terus cardio boxing, yoga dan lain-lain. Terus itu ada available saat ini. Available. Jadi seminggu 3 kali 5 kali itu ada tiap hari. Nah terus kalau dari segi emotional mental well-being itu, jadi company itu sebetulnya ini udah ada sebelum pandemi itu. Kita tuh ada yang namanya employee assistance program, di mana kalau employee stress itu bisa telepon ke number itu dan bisa langsung curhat aja gitu. Wow, Mbak Hira jadi ada guru BK-nya nih Unilever. BK. Zaman aku BP. Berapa BK? Jangan kita mulai buka umur angkatan nih di sini, ayo. Jangan sampai kesebut PPKN sama PLKJ aja. Kalau udah PLKJ tuh, Aku PMP kalau nyaman aku. Nah kalau kemarin tuh sebetulnya juga tanggal 5 Oktober itu company itu juga kasih kita 1 extra day off loh. Jadi sebagai day of thanks gitu. Jadi cara perusahaan itu berterima kasih untuk kontribusi karyawannya gitu. Dan ya they know lah kata we've been
ya work very hard, terus juga mungkin stres gitu. Jadinya dikasih satu extra day tambahan, which is kita appreciate banget sih. Jadi ya, I guess stres itu selalu ada, tapi I think it is good juga untuk kerja di company yang care juga gitu sama personal well-being kita. Nah, kalau Reza, kalau lo kan adalah seorang yang boleh dibilang apa ya, yang lo kerjakan banyak. Nah, tapi lo mengerjakannya seputar kayak your own self gitu loh, dimana lo punya tim buat project ini, ada beberapa orang lagi, project yang ini ada timnya beda lagi kayak gitu. Jadi kalau lo ngejaga protect yourself gimana? Kalau kerja di Unilever kan jelas tadi Mbak Ira udah bilang ini udah ada nih cara-caranya company nge-protect timnya. Tapi kalau lo to protect yourself from stress, ada rutin-rutin tertentu nggak? Nah, sebenarnya lagi-lagi kalau emang stresnya lagi datang, gue lumayan yang bisa, bentar ya, topan dulu gitu. Dan tim gue juga mengetahui itu gitu. Yeah. Shout out untuk Melon, Pia yang ada di sini yang sudah mengerti kalau karena gini ya, kan kita kerjanya bukan aritmatika, bukan masukin data, kerjanya lumayan ngikutin mood kan. Iya. Jadi walaupun gue tahu sih ada beberapa lagi-lagi gitu, ada beberapa kerjaan yang ya mood lo lagi kayak gimana pun nggak boleh ngefek tuh ke kerjaan, gitu kan. Dan gue juga orangnya ya perfeksionis ya. Jadi kayak nggak boleh salah gitu. Apa yang gue kerjain ini jangan boleh salah gitu. Tapi lagi-lagi kalau emang ada waktunya untuk gue bisa mengontrol si stres ini, gue pasti gue rasain aja. Itu aja yang pertama. Jadi jangan lo hanya taruh di dalam kepala, gue stres nih, parah gue stres banget. Terus udah gitu. Itu kan terus lo menjalani hari-hari lagi. Terus stres kan masih ada ya. Kata stres kan kayak halo miss you, kata dia. Datang terus nih gitu kan. Kalau nganggurin gue gitu. Jadi kalau emang stres itu lagi ada, oke. Lagi-lagi kalau gue lebih suka ditulis. Jadi apa nih? Lo lagi stres karena apa nih? Oke, gue stres karena A, B, C, D, E, F, G dah gitu ya. Nantinya kalau lo juga belum ketemu nih solusi dari stres lo, ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue kunci yang utama adalah lo sadari dulu gitu. Oke, gue stres nih. Oke, stres. Tapi kan orang udah tahu ya, stres tuh kayak gimana ya obatnya gitu. Oh mungkin lo kurang istirahat kali ya, Za. Oke deh, handphone beneran gue sleep. Terus gue tinggal di kamar, gue ke bawah, gue makan, gue nonton. Ntar hilangan tuh. Apalagi paling senang kalau ternyata beberapa jam lagi aku akan olahraga. Wah gila, gue seneng banget. Gue suka banget tuh ngilangin stres dengan olahraga. Makanya orang suka bilang gini, Za, lu olahraga mulu, lu lagi ngurusin ya? Enggak, gue yang ngobatin stres gue. Gue sampai ada momen ya, saking iya. Tapi lagi-lagi menurut gue bukannya terus olahraga jadi solusi, cuman itu solusi bagi diri gue, gitu. Dengan ngelampiasin semuanya di olahraga, itu ngebuat mood kita juga akhirnya jadi oke, relax lagi, yuk kita kerjain gitu. Olahraga tuh ngebantu banget sih, Chris. Tapi gue suka tuh, misalnya olahraga tadi Mbak Ira udah bilang juga, kayak dari Unilever ngasih link-link untuk olahraga online, dari Reza ngelakukan olahraga. Tapi yang menarik banget tadi adalah pada saat lo bilang lo menulis stres-stres lo ada apa aja, lo merilis those kind of stress gitu. Itu pada saat itu dirilis, perasaannya apa sih sebenarnya? Karena banyak banget yang kita tahu saat ini dan teman-teman yang dengerin juga punya banyak stres-stres yang kemungkinan tadi ditaruh di dalam otak aja dan didiemin kayak gitu. Apalagi kita ngomongin corporate, Mbak Ira ya. Corporate juga banyak orang-orang yang punya, karena nggak berani cerita sama temennya, nggak berani cerita sama bosnya, is this confidential for me to share? Pasti banyak yang punya challenge di mana menahan stres itu sendiri kayak gitu. Kalau dirilis itu kan dan Unilever punya tempat buat curhat, keren banget gitu. Tapi kadang-kadang juga bingung nih. At least nulis itu rasanya gimana sih, Ja? Pada saat lo rilis? Karena gini ya, lo kan pasti punya masalah nih dalam hidup. Nggak cuma stres doang lo. Dan lo juga punya kegiatan-kegiatan lain
yang gak cuma stres lo doang yang mesti menjadi spotlightnya. Jadi ketika akhirnya oke, gue stres nih, oke, tulis yuk tentang apa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah akhirnya kan lo menyadari aja sih Chris. Dengan lo sadarin aja tuh sebenarnya udah one step ahead menurut gue pribadi ya. Karena itu yang gue rasain gitu. Kayak oh karena ini ya. Karena gini, kan kita kalau gue stres nih gitu, kalau kita nggak nyadarin, kesannya stres tuh kayak wow gila gede banget. Tapi ketika akhirnya ditulis dan ternyata alhamdulillah lu bisa nemuin solusinya detik itu juga, lu kan pasti oh iya ya ternyata kayak tentang gitu doang lagi. Oh ternyata ini sebenarnya cuma tinggal diginiin doang kali gitu. Cuman karena kalau uring-uringan di kepala, cuma ada di dalam kepala doang, kan lebay nyampur sama gitu yang lain ya. Terus kan jadi rasanya mau muntah, rasanya muak gitu kan. Nah ketika akhirnya ditulis, dijabarin satu-satu, terus akhirnya lo tahu oke, masalah gue yang A, stres gue yang A, ini kenapa nih bisa kayak gini ya? Kita buat kayak ini loh, helikopter view gitu. Iya, paham. Kira-kira gimana ya? Oh ini sama ini. Oke, berarti nantinya nih kayak gimana ya? Oke, berarti solusinya untuk masalah A adalah cek. Walaupun gak semua solusi yang ditulis itu akhirnya jadi solutif gitu. Tapi lagi-lagi dengan menyadari aja menurut gue itu one step ahead. Ya. Dibanding lo diem doang, ngurung diri di kamar, menangis lalu aku stres. Iya baik. Sambil dengerin lagu-lagu melo lagi tambahin gitu kan. Bener. Oh apalagi nulisnya pakai lagu-lagu emo tuh. Kayak apa lagu-lagu yang membuat air matamu turun deras. Nah kau putarkan saja lah itu. Sambil ditulis. Terus nanti ya lo akan, kalau gue ya, gue lebih lega sih. Kalau gue jujur jadi lebih lega gitu. Lagi-lagi kan sebenarnya stres itu nggak bisa kita atur nih. Kapan sembuhnya? Itu kan tergantung lo sendiri gitu. Lo maunya berapa hari nih gitu. Nah kalau gue orangnya gini. Lo stres boleh. Ingat tapi orang-orang tuh lagi toleransi nih sama lo. Beruntungnya kalau lo punya ekosistem yang emang peduli. Misal gue lagi stres nih gitu. Timku tahu kan nih. Dia gak akan kayak, apalagi kalau emang kerjaannya tuh gak yang mesti selesai hari itu juga gitu. Ayo udah diemin dulu aja gitu. Nah dengan akhirnya didiemin kan gue merasa dihargai. Iya. Nah sekarang gimana caranya gue bisa menghargai mereka juga nih. Oke. Jadi gue suka gini. Oke, ini kerjaan masih ada 2 hari lagi. Berarti gue ntar malam kali ya selesai ini ya, kelar kali ya. Karena besok pagi nih gue harus kerja lagi nih gitu. Dan gue harus kasih mood yang enak juga buat tim gue gitu. Jadi sebenarnya saling toleransi itu menjadi kunci juga sih antar satu tim. Yes. Gitu. Karena lagi-lagi kan kita manusia bukan bot. Gue suka ngomong kayak gitu. Gue bahkan suka nelen ludah sendiri. Gue dari dulu suka bilang ini, hey geng, kerja mulu, emang lu bot, jangan lupa bercanda dong gitu. Nah tapi di pandemi ini lah bener kata Mbak Hira, mau bercanda sama siapa? Bercanda sama dinding. Mau bercanda sama monstera. Kan gak bisa ketemu sama siapa-siapa. Apalagi untuk orang-orang yang emang suka ketemu temen gitu kan Mbak Hira. Kayak kan kalau ketemu bisa lebih, lu tau gak sih gini, ngobrol-ngobrol. Iya kan ngobrol-ngobrol, ya sejam 2 jam, pulang akhirnya juga udah nikmat gitu. Lah sekarang udah di rumah kerja, di rumah istirahat. Apalagi kalau, aduh ini jangan ditiru sih. Lo kalau kerja di rumah, kerjanya di kasur. Jangan ditiru, geng. Gue sudah mencoba itu dan akhirnya nggak bisa ketiduran karena akhirnya kan lo tidak mengindahkan, memantaskan kasur sesuai fungsi, ya nggak sih? Bener banget. Jadi sebenarnya kerja adalah tujuan utama, betul. Tapi jangan lupa istirahat tuh juga loh, gitu. Jadi kita harus lebih memprioritaskan kan? Bukan memprioritaskan ya, tapi menyadari bahwa istirahat tuh juga penting, coy. Karena kalau enggak stres lu, gitu. Benar. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.